Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia dalam industri. Nah, jadi kalau dari kemarin kita membahas tentang teori kesetimbangan kimia itu ya, mulai dari pengertiannya, kemudian apa itu tetapan kesetimbangannya gimana gitu ya, kemudian apalagi pergeseran kesetimbangan itu ya, dipengaruhi oleh apa saja yang dapat menggeser kesetimbangan gitu ya. Nah, sekarang akan dibahas tentang kesetimbangan kimia dalam industri. Jadi kesetimbangan kimia ini digunakan loh, konsep kesetimbangan kimia ini di dalam industri. Contohnya apa saja? Oke. Nah, kesetimbangan kimia dalam industri ini banyak proses pembuatan zat kimia yang didasarkan pada reaksi kesetimbangan. Oke, jadi dalam industri pembuatan zat kimia itu banyak memanfaatkan reaksi kesetimbangan, yaitu untuk menggeser kesetimbangan ke arah produk. Nah, jadi reaksi kesetimbangan kimia ini di dalam industri pembuatan zat kimia gitu ya, digunakan untuk menggeser kesetimbangan ke arah produk. Jadi untuk menghasilkan produk yang lebih banyak gitu ya, dan meminimalkan reaksi balik. Jadi dalam industri itu kesetimbangan kimia diterapkan gitu ya, konsep pergeseran kesetimbangannya gitu, yaitu digeser ke arah produk biar menghasilkan zat kimia gitu ya yang lebih banyak gitu. Karena kan kalau di dalam industri itu tujuannya untuk dijual kembali gitu ya. Nah, maka diharapkan produk yang lebih banyak gitu ya ketika proses pembuatan zat kimia itu. Oke. Pertama itu ada proses pembuatan amonia. Nah, nama prosesnya itu adalah proses Haber-Bosch. Jadi Haber-Bosch ini merupakan nama dari dua orang ilmuwan gitu ya, yang menemukan proses gitu ya pembuatan amonia. Nah, amonia ini merupakan bahan penting dalam produksi sebagai senyawa. Antara lain amonia ini ada dalam pupuk urea gitu ya, kemudian asam sitrat, amonium sulfat, dan lain-lain. Jadi yang bahan-bahan ini itu dibuat dari amonia gitu ya. Jadi amonia ini merupakan bahan yang penting gitu ya. Pupuk urea ini kan suka dipakai gitu ya untuk pupuk tanaman gitu. Kemudian asam nitrat, amonium sulfat, dan lain-lain itu yang sering digunakan gitu ya. Kemudian reaksi dasar amonia itu seperti ini nih, reaksi dasar dari pembuatan amonia itu ini terjadi pada suhu 25 derajat Celcius ya, dan Kp-nya 6,2. Oke, ini reaksi pembuatan amonia itu dari gas nitrogen dan gas hidrogen gitu. Reaksinya N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Ini reaksinya berkesetimbangan. Tuh, nah delta H-nya negatif. Dia negatif 92 kJ. Nah, ini dia nama ilmuannya. Fritz Haber dan Carl Bosch melakukan penelitian dengan dasar reaksi tersebut untuk mendapatkan amonia yang maksimum. Jadi makanya di sini dinamakan proses Haber-Bosch. Nah, antara Fritz Haber dan Carl Bosch itu
membuat amonia dengan reaksi dasarnya ini ya. Reaksi dasarnya ini yaitu N2 plus 3H2, reaksinya kesetimbangan menghasilkan NH3 dengan delta H negatif. Nah, berdasarkan reaksi tersebut, Haber-Bosch itu membuat amonia gitu ya. Nah, untuk menghasilkan NH3 yang lebih banyak, gimana sih caranya gitu? Kemarin secara teori kita sudah mempelajari tentang pergeseran kesetimbangan gitu ya, dipengaruhi apa saja. Nah, kalau di sini kita lihat apa saja yang mempengaruhi pada reaksi kesetimbangan ini gitu ya, untuk menggeser ke produk gitu. Menggeser kesetimbangan ke produk. Apa saja nih yang harus dilakukan? Tuh. Karena kita mau menghasilkan NH3 yang banyak gitu ya, karena dalam industri dibutuhkan produk yang banyak dalam satu kali pembuatan zat itu gitu ya. Oke, kita perhatikan di sini reaksinya. Yang pertama, dari koefisien reaksi yang kiri atau reaktan itu jumlah koefisiennya 4 ya. N-nya ini 1 dan H2 memiliki koefisien 3. Jadi di reaktan atau di bagian kiri itu memiliki koefisien jumlahnya 4. Oke, terus kalau di produk itu koefisiennya 2. Maka reaksi harus dilakukan pada tekanan tinggi. Kenapa pada tekanan tinggi? Buka lagi kemarin di di materi tentang pergeseran kesetimbangan. Jadi kalau misalkan tekanannya tinggi, maka tekanan ditambah gitu ya, maka pergeseran kesetimbangan akan menuju ke yang apa coba? Kesetimbangannya akan bergeser ke arah yang memiliki mol lebih kecil atau koefisiennya lebih kecil gitu ya, jumlah molnya lebih kecil. Itu. Jadi kalau tekanan diperbesar gitu ya, atau di sini reaksinya itu harus dilakukan pada tekanan tinggi gitu ya, berarti tekanannya harus diperbesar tuh, sehingga nanti pergeseran kesetimbangannya akan bergeser ke arah NH3 yang memiliki koefisiennya lebih kecil ini ya. Jadi kalau jumlah koefisiennya lebih kecil kan ini 2, ini 4 di reaktan. Jadi kalau misalkan tekanan diperbesar, maka nanti reaksi akan bergeser ke arah NH3 gitu, sehingga nanti NH3 akan dihasilkan dalam jumlah yang lebih banyak seperti itu. Kemudian supaya kesetimbangan bergeser ke arah produk tuh ya, jadi tekanannya harus diperbesar. Kemudian dari data delta H, ini delta H-nya negatif. Nah, kalau delta H negatif itu berarti menandakan reaksinya eksoterm ya. Nah, maka reaksi harus dilakukan pada suhu rendah. Tuh. Kemarin juga sudah dipelajari ya di dalam pergeseran kesetimbangan mengenai pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi kalau misalkan reaksinya eksoterm berarti harus dilakukan pada suhu rendah, sehingga nanti ketika suhu diturunkan gitu ya, maka akan menghasilkan produk yang lebih banyak gitu. Jadi kalau misalkan suhu diturunkan, nanti kesetimbangannya akan bergeser ke arah
eksoterm itu. Jadi karena ini pembuatan NH3 itu eksoterm gitu ya, jadi maka suhunya harus diturunkan sehingga nanti pergeseran akan bergeser ke arah eksoterm gitu, yaitu ke arah pembentukan NH3 seperti itu. Kemudian adapun kondisi optimum dari pembuatan amonia ini, bila dilakukan pada suhu rendah, ternyata reaksi berlangsung sangat lambat sehingga tidak ekonomis. Jadi tadi kan berdasarkan teori itu pembuatan amonia itu harus dilakukan pada suhu rendah ya, biar mendapatkan NH3 yang banyak gitu ya, karena pergeserannya bergeser ke arah produk. Tetapi ternyata reaksinya itu berlangsung sangat lambat sehingga tidak ekonomis gitu ya, membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Nah, ini hasil penelitian dari Haber-Bosch itu T itu suhu ya, T dikurangi persen NH3 bertambah tapi sangat lambat. Terus ketika T atau suhu dinaikkan, persentase NH3 yang dihasilkan itu berkurang, tetapi reaksinya itu berlangsung secara cepat. Kemudian ketika tekanan diperbesar, NH3 yang dihasilkan, persentase NH3 yang dihasilkan makin tinggi. Nah, ini hasil penelitian dari Haber-Bosch. Nah, dengan pertimbangan laju reaksi atau kecepatan pembentukan produknya, yaitu di sini NH3 gitu ya, maka kondisi optimumnya itu terjadi pada suhu ini. Berdasarkan ini hasil penelitiannya, diketahui kondisi optimum untuk pembuatan NH3 itu pada suhu 450 derajat Celcius, tekanannya kurang lebih 300 atmosfer gitu ya, dengan menghasilkan 36% NH3. Nah, ini sudah termasuk persentase yang cukup banyak gitu ya, persentase NH3 yang cukup banyak gitu ya hasilnya. Nah, digunakan katalis Fe dan K2O atau Al2O3. Tuh, ini dengan bantuan katalis tentunya, yaitu katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat reaksi gitu ya, dengan cara apa? Menurunkan energi aktivasi. Nah, itu katalis. Oke, terus ada prinsip pembuatan amonia pada proses Haber-Bosch. Apa prinsipnya? Nah, di sini gas hidrogen dan nitrogen dikompresi hingga mencapai tekanan yang diinginkan. Jadi dikompresi gitu ya, ditekan. Kemudian campuran gas bersama katalisator dipanaskan sehingga terbentuk amonia. Di sini ya, nih H2 dan N2 ini direaksikan pada reaktor dengan bantuan katalis itu ya. Kemudian nanti akan bergerak ke sini gasnya, menghasilkan gas NH3 gitu ya. Didinginkan, ini ada proses pendinginannya dari ini nih, di sini air gitu ya, air mengalir di pipa-pipa yang tengah ini, nanti air masuk ke sini, keluar di sini, pendinginnya keluar di sini gitu ya. Ini namanya alatnya kondensor. Oke, setelah didinginkan, campuran gas didinginkan sehingga amonia akan mencair. Nah, ini
amonia cair, karena kan awalnya dia berbentuk gas, dia didinginkan maka dia akan berubah menjadi cair. Ini NH3. Nah, gas nitrogen dan hidrogen yang belum bereaksi diresirkulasi untuk diubah menjadi amonia. Nah, ini ketika gas amonia ini dicairkan gitu ya, gas nitrogen dan hidrogen yang belum bereaksi gitu ya, di sini yang belum membentuk NH3 itu dia akan balik lagi ke sini, akan mengalir ke pipa atas gitu ya, dan kembali lagi ke reaktor gitu ya, sehingga direaksikan kembali untuk menghasilkan NH3, diubah menjadi NH3 kembali atau amonia ya. Nah, ini gambarannya untuk proses Haber-Bosch. Kemudian yang kedua, yang memanfaatkan kesetimbangan kimia itu adalah pembuatan asam sulfat dengan proses kontak namanya. Kalau pembuatan asam sulfat namanya proses kontak. Asam sulfat ini merupakan bahan yang banyak digunakan dalam industri, antara lain digunakan dalam industri cat ya, kemudian plastik ini yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi asam sulfat ini sangat penting gitu ya. Kemudian serat sintetis, terus galvanisasi logam, bahan peledak gitu ya. Kemudian deterjen juga pakai asam sulfat, pupuk gitu ya, sama dengan NH3 ada di dalam pupuk. Kemudian zat warna dan lain-lain gitu ya. Intinya dari sini kita tahu bahwa asam sulfat ini merupakan bahan yang sangat penting ya, karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana sih proses pembuatan asam sulfat? Ini namanya tadi apa? Proses kontak. Nah, terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama itu pembentukan SO2. SO2 dibentuk dari apa? Dari gas sulfur plus oksigen menghasilkan SO2. Gas SO2 gitu ya. Di sini reaksinya berarti kalau negatif delta H-nya merupakan reaksi eksoterm gitu ya. Kemudian tahap 2 merupakan pembentukan SO3. Nah, tadi di tahap 1 kan udah terbentuk SO2 nih. Nah, SO2-nya direaksikan dengan oksigen, itu reaksinya ini. Nah, ini dia reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan ya, membentuk SO3. Nah, jadi pada tahap 2 ini yang terjadi adalah merupakan reaksi kesetimbangan. Delta H-nya negatif gitu ya. Berarti kalau delta H negatif, reaksinya eksoterm. Nah, kemudian setelah pembentukan SO3 pada tahap ketiga itu merupakan reaksi pembentukan oleum. Oleum itu ini H2S2O7. Nah, yang dibentuk dari SO3 ditambah H2SO4 aqueous menghasilkan oleum. Kemudian barulah pembentukan H2SO4 dari oleum ditambah dengan air itu ya, menghasilkan H2SO4 itu. Nah, oke, kondisi optimumnya seperti apa? Ini tekanannya 1 sampai 2 atmosfer, suhu 450 derajat. Nah, dengan kondisi seperti ini diperoleh hasil 98%. Banyak banget ya, 98% itu mendekati hasil gitu ke 100% gitu ya. 2% lagi ke hasil, berarti ini kondisi sangat optimum gitu ya, dan mempercepat jalannya reaksi, ditambah dengan katalis tentunya V2O5.
Oke, jadi kalau misalkan kita lihat lagi reaksinya di sini, ini ada reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan itu terjadi pada tahap 2. Nah, berarti ini sama seperti pembuatan tadi amonia ya, gas NH3. Reaksinya eksoterm, berarti secara teori dia akan menghasilkan gas SO3 yang banyak itu pada suhu berapa dan tekanan berapa. Itu berarti kalau pada proses pembuatan asam sulfat ini, reaksi pentingnya ada di tahap 2 ya, yang mengalami kesetimbangan gitu. Jadi di tahap 2 ini kita harus menghasilkan SO3 yang banyak. Berarti ya untuk nanti menghasilkan oleum yang banyak, sehingga H2SO4 yang dihasilkan juga banyak. Nah, untuk menghasilkan SO3 yang banyak berarti tadi kita lihat ini apakah harus ditambah tekanannya atau dikurangi. Kalau dilihat dari reaksinya, berarti kalau untuk tekanan kita lihat di sini jumlah mol ya, atau jumlah koefisien itu ya jumlah mol dilihat dari koefisien ini di reaktan itu jumlah koefisiennya 3 ya, 2 ditambah ini dari O2 1, jadi 2 ditambah 1 3. Oke, di reaktan 3, untuk produk 2 ya, berarti jumlah molnya. Nah, berarti sama dengan gas pembentukan gas amonia tadi itu ya, tekanannya harus diperbesar gitu ya. Reaksinya ini harus terjadi pada reaksi yang tekanan tinggi, sehingga nanti akan bergeser ke arah yang memiliki koefisien lebih sedikit atau jumlah mol lebih sedikit, yaitu di sini SO3 gitu, karena jumlah mol SO3 di sini lebih sedikit ya. Oke, jadi kalau secara teori harus dilakukan pada tekanan tinggi, kemudian ini merupakan reaksi eksoterm, berarti suhunya harus rendah gitu ya, reaksinya harus rendah pada suhu rendah, sehingga nanti akan kesetimbangan ini akan bergeser ke arah produk itu, yaitu SO3 ini ya. Berarti sama dengan yang tadi gas amonia ya kalau secara teorinya. Nah, namun kondisi optimumnya tadi ini terjadi pada tekanan 1 sampai 2 atmosfer, suhunya demikian gitu ya, seperti yang tadi sudah disebutkan. Oke, cukup sampai di sini berarti ya untuk kesetimbangan kimia dalam industri. Jadi ada proses Haber-Bosch pembentukan amonia dan proses kontak untuk reaksi pembentukan H2SO4 atau asam sulfat. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.